komentar di sini. Komentar pertama ini saya arahkan kepada para pelaku yang nampaknya ini pelakunya adalah orang kuat, orang besar di wilayah situ. Tahu dari mana? Yang pertama, polisi nampaknya tidak terlalu bertindak gercep dan tegas pada waktu itu. Sebelum Pak KDM datang, polisi itu maju mundur, walaupun sudah viral. Kan biasanya kalau viral tuh langsung gercep gitu ya. Ini udah viral tuh masih agak maju mundur gitu lah, masih ketidakjelasan. Kemudian yang kedua, polisi itu sampai sejauh ini sudah menangkap orang-orang tersangka-tersangka yang melakukan pengerusakan, tapi sama sekali tidak menyentuh dalangnya, tokoh provokatornya, tokoh di balik gerakan dari bapak-bapak gak ada kerjaan ini. Jadi seperti yang saya tegaskan di banyak sekali kesempatan Baraya, kalau ada sebuah kerusuhan, tapi kerusuhan itu mengarah pada satu tujuan yang jelas atau satu objek yang jelas, maka kerusuhan itu pasti hasil rekayasa. Pasti ada komandonya, pasti ada pimpinannya. Jadi kalau misalkan orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha gitu ya, orang Hindu itu keluar dari Indonesia, maka yang rugi itu adalah kaum muslimin. Kenapa? Karena Chinese yang non-muslim aja itu menguasai ekonomi Indonesia itu sekitar 55-60%. Kalau misalkan di totalnya, orang-orang Islam di Indonesia menguasai ekonomi itu hanya 15%. 85%-nya dipegang sama orang-orang non-muslim. Jadi kalau orang non-muslim semuanya hijrah, eksodus, keluaran ke tanah Kanaan misalkan gitu ya, maka ekonomi di Indonesia amblas hanya menjadi sisa tinggal 15%. Cuman saya ingin menegaskan kepada teman-teman yang menjadi korban di sana bahwa negara ini, pemerintahan ini tidak pernah bisa menjamin keselamatan dan keamanan Baraya semua. Bahkan ketika Baraya sah untuk melakukan ibadah gitu. Ya, bayangin aja Baraya itu kan sebenarnya gini ya, ceritanya ini untuk orang-orang Kristen ya, khususnya untuk orang-orang Katolik atau yang semacam itu gitu ya. Coba Baraya itu bayangkan, mau bikin rumah ibadah tidak boleh, tidak diizinkan. Begini begitu alasannya, pokoknya mah tidak diizinkan. Akhirnya apa? Kan kebutuhan untuk beribadah tetap harus disalurkan. Ya udah, mereka juga beribadah di rumah masing-masing, di villa, di ruko dan sebagainya. Itu pun digerebek. Jadi maunya apa si para penggerebek itu ya nggak tahu juga. Jadi mau beribadah bikin bangunan nggak boleh, mau di rumah masing-masing juga tidak boleh gitu. Jadi Baraya mau ibadah juga nggak boleh. Ini kasus yang terakhir ini, ya dia cuma retreat datang ke situ. Ya memang ada doanya, ada kegiatan doanya juga. Ya tapi kan masa doanya juga harus minta izin gitu. Di Indonesia itu kalau misalkan non-muslim, kalau mau beribadah tuh harus minta izin. Kalau mau berdoa tuh harus minta izin dulu. Dan kadang-kadang izinnya juga tidak dikasih gitu. Itu luar biasanya sebagai sebuah negara yang katanya Bhinneka Tunggal Ika yang menjamin kebebasan hak setiap orang gitu untuk beragama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Nah, karena itu buat korban-korban itu, kalau misalkan Baraya mau keluar dari Indonesia pun, ya saya jelaskan karena Indonesia sebagai sebuah negara dan pemerintahan kita yang menyelenggarakan negara itu memang tidak menjamin orang-orang non-muslim untuk bisa hidup tenang di Indonesia. Harus dijelaskan faktanya seperti itu.